Hai, selamat sore teman-teman. Dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau lanjutin video sebelumnya. Itu video yang saya jual semua saham saya gitu ya. Nah, pada video hari ini tuh saya mau kayak ya menceritakan apa yang saya beli lagi sih sahamnya. Jadi saya udah belanja lagi untuk sahamnya. Tapi ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Jadi keputusan beli atau jual tuh di tangan kalian masing-masing, karena kan kayak keuntungan dan kerugian tuh kalian juga kan yang terima. Jadi jangan mentah-mentah ditelan gitu informasinya. Dan saya itu kan hanya orang biasa yang mau beli saham gitu, jadi bukan dari sekuritas, bukan financial planning gitu, jadi bukan financial analyst. Jadi mungkin sebagai kayak info tambahan aja, jadi nggak usah diambil sebagai maksudnya nggak usah karena saya bilang saya beli saham ini kalian juga ikutan gitu. Jadi kayak ya sebagai masukan aja, tapi ini bukan saran jual atau beli, intinya itu sih. Dan sebenarnya kayak nggak perlu jadi yang profesional banget sih kalau misalnya saham, soalnya kan sebenarnya saham itu kita nggak perlu, kita mungkin akan usaha beli saham itu semurah-murah mungkin, tapi seandainya kita nggak beli di harga paling murah pun dan kita nggak jual di harga yang paling tinggi pun kan nggak masalah ya. Yang penting kita jualnya itu harganya lebih tinggi pada saat kita beli gitu. Secara teori emang gampang sih. Dan kan banyak yang suka nanya tuh, ini kan fundamentalnya bagus, tapi kok harga sahamnya di situ-situ aja, kok harga sahamnya nggak naik-naik. Jadi kan beda ya fundamental perusahaan dengan kenaikan harga penurunan, karena kenaikan penurunan itu didasarkan oleh permintaan dan penawaran. Jadi kalau ada yang beli banyak di harga yang tinggi, ya tentu saja sahamnya naik. Tapi kalau ada yang jualan banyak sampai harganya turun, ya tentu saja harganya sahamnya turun gitu. Cuman yang saya percaya kalau perusahaannya fundamentalnya bagus, terus kita beli di saat harga yang murah, suatu saat nanti akan untung, suatu saat nanti akan naik gitu. Jadi dengan konsep berpikir seperti itu, saya memilih saham-saham yang saya beli selama ini gitu. Jadi saya beli yang menurut saya harganya murah dan tapi sahamnya kualitasnya bagus. Terus nanti begitu harganya naik saya jual. Tapi akhir-akhir ini karena saya pakai utang, tentu saja bukan saran untuk pakai utang. Jadi saya itu lebih cepat gitu loh beli jualnya, tektokannya itu jadi lebih cepat gitu kalau saya sendiri. Jadi ya itu bukan saran sih. Jadi yang saya beli itu sahamnya itu ada 4. Sahamnya itu yang saya beli INKP, LSIP, BSDS sama Tekim. Jadi kalau INKP itu pulp and paper, harganya itu saya average-nya 9.100. LSIP itu CPO, saya itu average-nya 1.165. BSDE average-nya itu 955, itu properti. Tekim itu average-nya 7.200. Tekim itu sama kayak INKP sih, bidangnya pulp and paper. Terus induk usahanya itu sama, jadi dimiliki oleh Sinarmas. Cuman bedanya kalau yang saya lihat dari laporan keuangannya, jadi saya nggak analisis yang sampai dalam banget sih, tapi pokoknya saya itu analisis berdasarkan laporan keuangan, karena menurut saya angka itu nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya orang bikin berita apa gitu, misalnya kayak beritanya bagus-bagus gitu, terus harga sahamnya naik, tapi kan belum tentu laporan keuangannya itu mencerminkan berita itu gitu. Jadi saya lebih percaya laporan keuangan, walaupun kelemahannya biasanya kalau misalnya laporan keuangannya udah bagus, biasanya sahamnya udah naik. Tapi kan ada beberapa yang laporan keuangannya udah bagus banget nih, tapi ternyata harganya belum naik. Ya biasa saya beli kayak gitu tuh. Jadi kalau kata Pak Lo Keng Hong, beli Mercedes di harga Innova ya. Pokoknya yang mirip-mirip itulah. Jadi kayak kita beli sesuatu yang bagus, tapi di harga yang murah gitu. Jadi paling ini nanti saya jelasin juga yang kayak laporan keuangannya. Jadi kayak menurut saya lebih harus dimengerti itu kenapa kalian beli saham itu utamanya. Terus harganya itu apakah kalian tuh murah atau enggak yang kalian beli. Tapi tergantung ya, itu kan kalau fundamental, kalau teknikal kan ada cut loss, bla bla bla. Saya tuh hampir nggak pernah cut loss. Ya, bisa dibilang nggak pernah cut loss sih. Saya tuh nggak suka cut loss soalnya kalau cut loss kayak pertama itu ngancurin mental saya. Kayak kok saya bodoh, nanti habis di cut loss dia naik. Aduh itu kayaknya bener-bener mainin mental banget. Jadi saya nggak suka tuh mainnya yang kayak kalau saya sih ngelihat harga itu emang saya tahu nih support resistance-nya di mana. Tapi kalaupun supportnya jebol, saya tuh nggak akan cut loss gitu intinya. Jadi saya emang bukan tipe aliran yang teknikal, tapi saya lebih ke fundamental. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton video lain tuh bisa nonton video Rifan Kurniawan. Dia itu juga nggak suka cut loss, hampir nggak pernah cut loss, kecuali emang ada fundamental yang berubah banget. Jadi kalau misalnya nih saya juga kan nggak mau cut loss, tapi tiba-tiba laporan keuangannya jadi jelek banget dari yang sebelumnya bagus banget, itu mungkin saja saya cut loss gitu. Jadi kayak emang saya ngelihatnya kan dari laporan keuangan, terus dari berita juga.
makro mikroekonomi. Terus kemarin itu kan ada yang komen juga kan seolah-olah saya itu bilang kayak ISG-nya jelek atau apa gitu. Enggak, saya itu cuman nebaknya itu dalam short term, jadi kayak memanfaatkan penurunan aja. Jadi contoh, saya itu kemarin jual INKP kan di 9.700, terus saya beli lagi di 9.100, jadi selisihnya kayak 6%-an gitu, 6,18. Terus yang Tekim, saya kan jual 7.700, saya beli 7.200, itu selisihnya 6,5%. Ya mungkin ada yang bisa bilang, cuma 6,5%, cuma 6,8%. Tapi kembali lagi ya ke amount masing-masing gitu. Kalau saya sih, menurut saya tuh amount-nya lumayan ya. Maksudnya untuk selisih 6% tuh lumayan, apalagi saya pakai margin kan. Terus saya nggak perlu bayar bunga. Apalagi bunga yang mesti dibayar kan lumayan tinggi juga kan. Jadi kayak sebenarnya kayak kalau yang keputusan saham ini saya nggak bisa kasih saran banget. Belinya harus di harga berapa, jualnya harus di harga berapa, targetnya berapa. Karena menurut saya ya target terus beli di mana itu walaupun kalian pakai technical, walaupun pakai apa itu masih ada namanya probabilitas, bisa benar bisa salah. Nanti kalau salah saya dihujat, kalau benar ya kalian nikmati cuan, diem-diem aja gitu. Jadi saya nggak akan kayak kasih saran saya harus beli di mana, harus jual di mana. Saya cuma bilang saya belinya di harga segini, dan itu pun bukan saran ya. Jadi cuman kayak ya sharing is caring aja ya. Jadi kayak bukan saran buat kalian ikutan beli gitu. Karena banyak kan sekuritas yang bilang beli di harga berapa, jual di harga berapa. Tapi apakah kalian yakin mereka itu beli di harga yang sama dengan yang disaranin? Bisa aja mereka udah beli di harga bawah banget, baru mereka bilang. Itu banyak kejadian loh, karena sekarang saya tuh selalu melakukan analisis sendiri karena, dan ya sebenarnya saya nggak pernah percaya sih sama masukan dari sekuritas lain, karena yaitu dia, pastikan yang paling peduli sama uang kalian adalah kalian sendiri. Mereka juga sama, mereka peduli sama uang mereka, jadi bisa aja mereka udah beli, baru mereka kasih saran. Karena kalau mereka kasih saran baru mereka mau beli, itu kan saingan sama kalian juga gitu. Jadi kayak kalau antri itu jadi lebih tebel gitu. Jadi kan tergantung umurnya masing-masing ya. Kalau sekuritas kan pasti umurnya udah gede banget kan. Jadi emang kalau menurut saya sih semua orang itu harus belajar masing-masing ya. Kalau misalnya emang nggak mau belajar sama sekali atau nggak punya waktu, mungkin bisa dipertimbangkan reksadana. Jadi kalau mau yang pendapatannya gede, ya bisa reksadana saham. Tapi kalau misalnya returnnya nggak apa-apa, kecil, tapi yang penting lebih aman, itu mungkin reksadana pendapatan tetap. Tapi untuk sekuritasnya kalian bisa cari tahu sendiri sekarang, itu tinggal di googling aja gitu. Kira-kira yang mana yang oke gitu. Tapi ya reksadana juga ada risknya ya, maksudnya itu kan dikelola oleh orang gitu, dan ya banyak kejadian kan yang reksadana misalnya tiba-tiba bangkrut gitu, itu kan bisa, maksudnya tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi kalian pilih reksadana yang bagus aja, diawasi OJK pastinya, terus yang kredibilitasnya bagus gitu, sejak historical returnnya oke gitu, dan ya itu doang sih paling. Untuk video yang selanjutnya ini saya nanti jelasin ya untuk laporan keuangannya. Jadi kan saya kan emang laporan keuangan ya, jadi kalau misalnya kalian nggak suka atau misalkan mau yang ada harganya beli di mana, cut loss di mana, jual di mana, itu technical, bukan nonton video kayak gini. Maksudnya YouTube-nya tuh lain gitu, bukan YouTube sini gitu. Iya, bisa lihat analisis lain. Soalnya kalau saya nggak suka cut loss sih. Begitulah. Jadi kalau untuk INKP sendiri, ya untuk INKP sendiri itu bisa dilihat ya. Ini laporan keuangannya yang Q2, jadi Juni 2022. Itu dia, kalau kalian lihat penjualan ekspornya itu lebih banyak dari lokal. Jadi penjualan ekspor itu 2 kali lipat daripada penjualan lokal gitu. Saya sih melihat dengan adanya The Fed gitu kan, USD ke rupiah itu jadi lumayan tinggi ya. Jadi kayak sekitar 15.000. Jadi menurut saya itu perusahaan yang banyak ekspor itu akan lebih baik, karena kan mereka penerimaannya dalam USD. Jadi itu akan diuntungkan gitu. Jadi karena kondisi ekonomi lagi nggak stabil, salah satu yang menurut saya oke itu kalau kalian beli perusahaan itu yang lebih banyak ekspor gitu. Walaupun bukan cuma itu aja ya, jadi kayak ada banyak beberapa pertimbangan juga, tapi yang salah satu pertimbangan yang pertama untuk INKP sendiri itu karena dia banyak ekspor. Untuk alasan kedua, ini jadi ini rekapan dari INKP kan, ini dari RTI Bisnis. Jadi profitnya itu, earning per share-nya itu dari 2019 ke 2020, ke 2021, ke 2022 itu naik terus, jadi emang konsisten naik gitu. Walaupun mungkin negatifnya dividennya cuma Rp50 ya, jadi kebanyakan tuh kalau historical dividennya itu kecil gitu loh untuk INKP. Tapi kan berarti dia tuh menggunakan keuntungannya itu untuk modal usahanya dia. Jadi tapi ada buktinya gitu, karena laporan keuangannya terbukti
tiap tahun itu mengalami peningkatan. 2020 kan tahun yang sulit buat banyak perusahaan gitu, karena ada COVID gitu, tapi INKP pun bisa profit. Dan tahun 2022 ini sih earning per share-nya masih perkiraan ya, karena kan laporan keuangan yang baru ada itu baru sampai Juni. Jadi itu caranya 463 ditambah 610 dikali 2, jadi kayak perkiraan 1 tahunnya lah gitu. Dan itu lumayan tinggi gitu. Menurut saya sih kedepannya masih akan bagus ya kalau untuk INKP, untuk laporan keuangannya, untuk pendapatannya gitu. Terus book value-nya itu 14.000, jadi 13.936, sedangkan harga sekarang itu masih 9.275. Tadi sih saya belinya rata-ratanya 9.100. Jadi saya itu cuma menjelaskan kenapa saya beli saham ini gitu di harga ini. Jadi menurut saya itu banyak orang yang beli saham itu cuma karena disuruh orang lain gitu, tapi mereka tuh nggak paham kenapa mereka harus beli terkait dengan analisis fundamental atau teknikal, tapi sebenarnya alasan kalian beli itu apa gitu, maksudnya di harga berapa gitu. Jadi kalau misalnya ada penurunan atau kenaikan atau gimana itu kalian tahu apa yang harus diperbuat gitu. Jadi kalau penurunan nggak panik juga gitu. Jadi kalau untuk book value-nya ini kan hampir 14.000. Terus kita bisa lihat lagi di bawah ini. Jadi price book to value rasionya itu 0,67. Jadi 13.936 kalau dikali 0,67 itu sama dengan 9.273. Jadi kayak masih ada margin of safety-nya gitu. Jadi menurut saya sih oke gitu. Menurut saya gitu. Terus debt equity ratio. Jadi itu perbandingan hutang dibandingkan total modal. Hutangnya itu 80% dari total modal. Menurut saya itu masih oke karena batas maksimal kan 400%. 80% masih oke sih menurut saya. Misalnya kalau udah mendekati 400%, jujur saya agak takut sih. Cuman kalau misalnya masih 80%, menurut saya masih oke. Lalu kalau dari technical, ya support resistant lah ya. Maksudnya saya itu lebih lihat ke historical harganya. Jadi untuk harga sekarang itu dalam 5 tahun terakhir menurut saya masih oke. Karena kan tahun-tahun sebelumnya itu sampai, jadi tahun sekitar 2021 ya ini, itu 14.353 gitu. Dan tahun 2018 sampai 20.000. Sedangkan kalau kita lihat dari laporan keuangan sendiri, dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya kan 2022 ini bagus banget nih laporan keuangannya. Jadi menurut saya sih masih termasuk oke lah dan masih termasuk murah gitu untuk dibeli gitu. Ini untuk yang kedua yang LSIP. LSIP ini sama ya, tahun 2019 ke 2020, 2021 ke 2022 itu harganya tuh meningkat terus. Maksudnya bukan harganya meningkat terus, tapi labanya meningkat terus. Jadi earning per share, keuntungan per saham itu dia meningkat terus gitu. Jadi menurut saya sih oke. Terus tahun lalu itu dividennya Rp51 itu sekitar hampir 5%. Menurut saya juga ya lumayan lah kalau untuk dividen gitu. Terus bisa dilihat juga dari book value-nya. Book value-nya itu 1.571 dan sekarang harganya masih 1.165. Saya beli average-nya 1.165 juga. Menurut saya masih oke gitu. Maksudnya tergolong murah menurut saya gitu. Terus ini dividend yield-nya 4,38%. Terus tadi price book value rasionya 0,74. Jadi kalau untuk debt equity rasionya 16%, ini rendah banget sih. Jadi kayak dia itu utangnya cuma 16,66% dibandingkan total modal. Jadi kan kenaikan suku bunga US itu diikuti dengan kenaikan bunga di Indonesia. Jadi bukan berarti karena di US itu yang naikin suku bunga, di Indonesia tidak ada efek, tapi ada gitu. Karena kalau negara kecil-kecil lainnya mungkin yang tidak ada hubungan sama Indonesia mungkin efeknya nggak ngefek gitu ya. Tapi karena US itu negara besar ya, maksudnya kayak dia tuh mempengaruhi semua negara lain lah bisa dibilang. Jadi US naikin 0,75%, Indonesia naikin 0,5%. Jadi kalau misalnya tingkat suku bunganya naik, terus hutangnya besar, nanti beban bunganya itu akan besar juga. Beban bunga itu nanti pengaruhnya itu di pendapatan si sahamnya. Jadi menurut saya kalau dengan hutang yang lebih kecil itu lebih aman ya, lebih relatif lebih aman gitu. Apalagi untuk keuntungannya sendiri tiap tahun meningkat gitu. Dari segi harga sahamnya sekarang pun 5 tahun terakhir menurut saya masih oke ya, masih termasuk lumayan tidak terlalu mahal untuk 1.165. Sedangkan kayak sebelum-sebelumnya itu dia bisa sampai 1.400 lah gitu, pernah ke 1.500 juga 5 tahun terakhir. Jadi menurut saya memilih saham ini karena menurut saya dalam
fundamental sekarang harganya termasuk murah dan sahamnya itu tidak akan bangkrut gitu melewati ini. Kalau untuk laporan keuangan yang sekarang ya, jadi kayak perusahaannya profit, utangnya sedikit gitu, ya harusnya sih aman ya. Maksudnya, jadi tapi harus diupdate lagi. Jadi setiap laporan keuangannya keluar, perusahaannya nanti dianalisis lagi. Biar kalau misalnya terjadi kerugian yang signifikan kita tuh tahu gitu. Ya kalau BSDE ini kan yang perusahaan konstruksi. Bukan konstruksi, salah, perusahaan properti, jadi perumahan. Emang kalau misalnya dari earning per share-nya, jadi dari pendapatannya itu mengalami penurunan, karena untuk properti sendiri itu sensitif banget sama tingkat suku bunga, terus sama keadaan ekonomi, karena kan kayak COVID kemarin, siapa sih yang mau beli rumah gitu di saat COVID gitu, maksudnya kan pada takut semua kan, jadi kayak banyak perusahaan yang keuntungannya menurun gitu. Tapi yang lumayan efek sih ya properti gitu. Properti sendiri ini kenapa saya pilih BSDE? Karena menurut saya ya harganya sekarang lagi murah gitu menurut saya. Jadi BFPS-nya itu kan jadi harga satu lembarnya itu jadi total equity dibagi total jumlah sahamnya itu harganya jadi hasilnya itu 1.496. Sekarang itu harganya masih 945, jadi menurut saya masih agak lebih murah lah, dan perusahaannya seenggaknya nggak rugi gitu. Saya sih kalau untuk konstruksi sama perusahaan properti, menurut saya sangat wajar kalau keuntungannya itu turun. Tapi kalau sampai earning per share-nya rugi, itu ya agak hati-hati aja gitu. Terus, untuk debt equity rasionya 87%, jadi hutangnya dibandingkan sama total modal kan 87%. Menurut saya untuk properti masih oke sih 87%, karena kan emang mereka membutuhkan modal yang gede ya. Dan selama perusahaannya masih profit, menurut saya masih oke sih. Terus dari harga 5 tahun terakhir pun, menurut saya sih harganya termasuk oke lah 945. Walaupun mungkin dia sebelumnya pernah sampai 595, tapi itu kan di pas COVID yang parah-parahnya. Menurut saya sih nggak akan ke situ lagi ya, kecuali emang ada kejadian yang sangat-sangat luar biasa, misalnya amit-amit perang dunia, perang nuklir, itu amit-amit banget, mungkin akan ada goncangan yang sehebat itu, tapi selama kondisinya normal sih, harusnya 945 ini udah lumayan murah gitu. Kalau Tekim ini perusahaannya ini sama kan tadi yang sama INKP, mereka itu kayak saudara karena mereka di bawah grup yang sama, Sinarmas. Terus mereka itu sama-sama pulp and paper, cuman bedanya Tekim ini lebih banyak penjualan di lokal gitu daripada di ekspor. Terus earning per share-nya, tapi kita bisa lihat earning per share-nya emang 2020 turun sedikit, tapi 2021 dan 2021 ke 2022 lumayan naik gitu, signifikan. Terus dari sisi book value-nya sendiri, book value-nya itu kan 9.153. Jadi masih sekarang harganya 747,5. Sedangkan saya belinya itu rata-ratanya 7.200. Jadi menurut saya masih oke lah untuk harga segitu. Lalu dividend yield-nya emang kecil ya, 0,33%. Habis itu debt to equity rasionya 70%. Jadi utangnya itu 70% dari total modal. Menurut saya masih oke juga. Untuk harga 5 tahun terakhir, menurut saya sih masih murah ya untuk harga sekarang, relatif murah lah. Walaupun berarti maksudnya relatif murah atau menurut saya murah, bukan berarti harganya nggak bakal turun. Harganya bisa aja turun, karena nggak ada yang benar-benar bisa nebak harganya itu pasti turun di berapa, pasti naik di berapa. Itu menurut saya nggak ada yang bisa nebak yang benar-benar pasti sih. Semuanya itu kayak ada probabilitasnya gitu. Tapi di harga tahun-tahun sebelumnya itu pernah sampai 15.000, jadi harganya itu sempat melebihi INKP. Jadi menurut saya Tekim ini masih oke juga dan laporan keuangannya bagus gitu. Jadi saya sebutin sahamnya kan, pertama INKP, kedua LSIP, ketiga BSDE, keempat Tekim. Itu sama dengan jumlah amount yang paling besar ke yang kecil. Jadi yang paling banyak itu porsi portofolio sekarang saya itu adalah INKP, yang kedua LSIP, yang ketiga BSDE, yang keempat Tekim. Tapi BSDE sama Tekim ini jumlahnya hampir sama sih amount-nya. Tapi saya itu masih ada, jadi ini bukan anjuran ya, jadi saya ada margin sekarang ini hampir 200% marginnya, sedangkan batasnya 300%. Jadi kalau turun harga sahamnya mungkin saya akan average down mungkin, tapi akan lihat situasi dan kondisi lagi ya, kayak gitu. Jadi ya demikian sih video saya, semoga video ini bermanfaat. Bila bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih.